Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali pada video pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Ratna SPD. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang merancang karya ilmiah pada subpokok bahasan mengidentifikasi esensi karya ilmiah. Anak-anak, apa itu karya tulis ilmiah? Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan atau bukan fiksi. Karya ilmiah mengutamakan aspek rasionalitas dalam pembahasannya, sedangkan objektivitas dan kelengkapan data merupakan hal lain yang sangat penting. Misalnya, tulisan tentang pengetahuan, alam sekitar, teknologi dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Selanjutnya, untuk dapat membuat sebuah karya ilmiah, kalian juga harus terlebih dahulu memahami bentuk penyajian dan strukturnya. Tujuannya agar kalian dapat lebih mudah dalam merancang karya ilmiah tersebut. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Karya ilmiah bentuk populer sering disebut karya ilmiah populer atau bentuknya mana suka. Karya ilmiah ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Bentuk penyajian yang kedua yaitu bentuk semi-formal. Secara umum, karya ilmiah bentuk ini terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk formal. Bentuk ini disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Adapun unsur-unsur yang dimaksud yaitu judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab kesimpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Anak-anak, struktur karya ilmiah dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Judul. Bagian judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap, serta mencerminkan hubungan antar variabel. 2. Pendahuluan. Pada bagian ini, pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian.
dan dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Struktur ketiga yaitu kerangka teoritis. Bagian ini biasa disebut kajian pustaka atau teori landasan yang di dalamnya mencakup kerangka pemikiran dan hipotesis. Dan biasanya dimulai dengan mengidentifikasi, juga mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Struktur yang keempat yaitu metodologi penelitian. Pada bagian ini diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian yang diawali persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. 5. Pembahasan. Pada bagian struktur ini berisi pemaparan tentang isi pokok karya ilmiah, terkait dengan rumusan masalah, tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan, sebab data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya. Itu dibahas berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. 6. Simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah, dan juga merupakan bagian dari simpulan masalah atau pendahuluan. Selain itu, peneliti juga harus melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian, yang berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan, dan dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. Dan struktur yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pada bagian ini memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet, dan semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Mari kita lihat teks informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah berikut ini. Anak-anak, itulah contoh teks yang lazim disebut dengan karya ilmiah. Dengan membaca teks tersebut, tentunya kalian dapat menemukan informasi untuk dapat dikembangkan menjadi sebuah karya ilmiah berdasarkan ciri-ciri karya ilmiah tersebut yang disusun dengan metode ilmiah. Ciri itu biasa juga disebut metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis atau logis, dan menyajikan masalah yang objektif dan faktual. Logis artinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat, antara lain
didasari oleh hubungan sebab akibat. Objektif atau impersonal, atau pernyataan-pernyataannya yang didasarkan pada pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulisnya semata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa karya ilmiah tidak selalu identik dengan karya hasil penelitian, sebab karya hasil penelitian merupakan salah satu jenis dari karya ilmiah. Demikianlah video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sampai bertemu kembali pada materi yang berbeda. Salam santun AGBSI, berbudi bahasa dalam kemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.